teman-teman Smart Investor, selamat datang di channel YouTube Kacamata Dimas. Di channel YouTube yang ketujuh ini saya akan membahas deposito di masa pandemi COVID-19 ini aman nggak ya? Banyak sekali yang masuk DM ke direct Instagram saya @dimasbaher. Kak, mau nanya, ini deposito di tengah pandemi COVID-19 ini aman atau tidak? Nah, saya di channel YouTube yang ketujuh ini saya akan coba bahas, di mana akan saya bilang di situ adalah resiko-resikonya, jenis-jenis deposito, dan rekomendasinya di akhirnya. Oleh sebab itu, teman-teman Smart Investor, selamat menyaksikan. Oke, teman-teman Smart Investor, saya akan coba bahas dulu tentang jenis lembaga keuangan. Saya akan coba bahas jenis lembaga keuangan perbankan. Jenis lembaga keuangan perbankan itu sebetulnya ada tiga. Ya, yang pertama itu adalah bank sentral, yang kedua adalah bank umum, dan yang ketiga adalah bank perkreditan rakyat. Bank sentral itu apa? Kita hanya ada satu di Indonesia, adalah Bank Indonesia. Bank umum itu yang akan saya bahas di channel YouTube yang ketujuh ini, dan juga bank perkreditan rakyat. Nah, oleh sebab itu dari bank umum ini setelah ada lagi kita bagi teman-teman Smart Investor. Bank umum ini berdasarkan jenis dari modal intinya. Jenis berdasarkan modal intinya bank itu dibagi menjadi 4. Ada bank buku 1, bank buku 2, bank buku 3, dan bank buku 4. Yang membedakan apa? Dari modal inti bank tersebut. Yang pertama saya akan bahas adalah bank buku 1. Bank buku 1 itu adalah bank tersebut punya modal inti di atas 1 triliun, teman-teman ya. Jadi minimum di 1 triliun bank buku 1. Dan yang kedua adalah bank buku 2. Bank buku 2 itu punya modal inti dari 1 sampai dengan 5 triliun bank buku 2. Untuk yang bank buku 3 dari modal inti minimum 5 triliun sampai 30 triliun. Dan yang terakhir yang paling bagus adalah bank buku 4. Dari modal intinya itu rata-rata sudah di atas 30 triliun gitu. Jadi semakin besar buku bank tersebut, berarti modal inti bank tersebut akan adalah semakin baik. Teman-teman Smart Investor, saya akan coba bahas kondisi perbankan per Agustus 2020. Yang pertama, saya ambil data ini dari ojk.go.id. Yang pertama dari segi aset, kita compare antara Agustus 2019 dengan Agustus 2020. Aset daripada perbankan turun, teman-teman Smart Investor, adalah turun sebesar 7,98%. Tapi yang menarik adalah yang kedua, dana pihak ketiga. Dan kan bank itu fungsinya adalah menghimpun dan menyalurkan. Untuk menghimpunnya, dana pihak ketiganya ternyata naik sebesar 11,49%. Jadi banyak sekali instrumen deposito ini mungkin dijadikan oleh warga negara Indonesia sebagai salah satu safe haven. Jadi banyak yang naruh ke DPK-nya. Jadi di compare antara Agustus 2019 dengan Agustus 2020 naik 11,49% untuk nasional. Tapi apa? Kredit turun sebesar 1,11%. Jadi untuk penyaluran kreditnya di Agustus 2020 ini turun di compare sama tahun yang sebelumnya di bulan yang sama. Dan juga yang menariknya lagi, laba dari bank itu juga turun, teman-teman Smart Investor. Cukup lumayan signifikan, adalah sebesar 21,83% penurunannya. Impactnya apa adalah ke LDR juga. Ini yang harus kita cermati. LDR itu apa? Itu adalah apa? Loan to deposit ratio itu melihat adalah resiko likuiditas suatu perbankan. Dia turun itu sampai dengan 85,52% di compare sama Agustus 2019. Resiko likuiditas kenapa? Karena itu adalah dari volume kredit versus sama dana penerimaan dalam bentuk DPK tadi. Jadi bisa kita simpulkan karena DPK-nya banyak, namun untuk menyalurkannya kreditnya semakin sedikit. Oleh sebab itu LDR-nya bank itu atau loan to deposit ratio-nya itu turun 85,52%. Dan ini yang sering yang terakhir adalah NPL, non performing loan. Nah, itu adalah juga naik sebesar 3,33%. 3,33%. Non performing loan itu apa? Orang awam taunya adalah kredit bermasalah. Jadi di Agustus 2020 ini naik 3,33%, berarti makin banyaknya kredit yang bermasalah yang ada di Indonesia saat ini. Oke, teman-teman Smart Investor, saya akan coba bahas ada 3 resiko utama dalam perbankan. Resiko kredit, resiko likuiditas, dan resiko pasar. Resiko kredit, nah ini yang saat ini terjadi dikarenakan kemungkinan besar kita sudah masuk ke resesi ekonomi ini. Resiko kredit itu apa? Jadi pada saat banyak sekali secara umum kredit ini adalah bermasalah,
kreditnya bermasalah sehingga mereka banyak yang melakukan restruktur. Tapi hal yang lumrah sesuai dengan stimulus OJK ada restruktur, sehingga apa? Sehingga menambah kenaikan NPL. Pada saat non performing loan tadi naik suatu perbankan, itu dia harus nambah CKPN. Dari CKPN itu. Nah, impactnya adalah apa? Pasti ke penurunan current asset ratio perbankan. Jadi resiko kredit ini amat sangat besar yang saat ini terjadi. Yang kedua adalah resiko likuiditas atau penurunan cash flow suatu perbankan. Jadi pada saat potensi adanya resiko likuiditas baik dari alat liquidnya, dana pihak ketiga, alat liquid non core deposit. Jadi likuiditas menjadi isu yang kedua yang terbesar. Dan yang ketiga, ini yang saat ini juga terjadi hampir di semua perbankan di dunia, itu adalah resiko pasar. Karena fluktuasi nilai tukar dan surat berharga. Kita tahu bahwasannya bank ini saat ini kan juga banyak memiliki surat berharga negara di Indonesia. Sekarang trennya naik, baik dari bank sentral maupun bank umum. Jadi banyak sekali bank umum itu membeli surat berharga negara. Banyak sekali bank umum membeli surat berharga negara. Nah, surat berharga negara itu kan fluktuasi harganya, teman-teman smart investor. Memang pada saat nanti mature pasti balik ke nilai 100. Tapi berjalannya sebelum jatuh tempo kan dia fluktuasi. Nah, surat berharga negara itu dimiliki juga sama teman-teman di bank umum. Tepatnya di divisi treasury biasanya mereka beli tuh surat berharga negara gitu. Jadi salah satu instrumen investasi bank. Nah, jadi ada risiko pasar lah di sana kurang lebihnya. Nah, teman-teman smart investor, akan saya bahas stimulus. Dengan kondisi kayak gini, otoritas jasa keuangan sebagai regulator yang saat ini menaungi salah satunya juga bank dan juga non perbankan punya stimulus, dan itu menarik. Jadi stimulus OJK ini ada dua. Ada stimulus POJK 11 tahun 11 2000 per tanggal 16 Maret tahun 2020. Ada POJK nomor 14 garis miring 2020 tanggal 17 April 2020. Yang kita bahas yang terkait sama perbankan adalah POJK 11 garis miring 2020 tanggal 16 Maret 2020. Poinnya apa? POJK 11 ini mengatur tentang kebijakan restrukturisasi kredit untuk mengurangi adanya resiko kredit yang saya bilang tadi di sesi yang sebelumnya. Apa yang dibahas di sini? Poinnya adalah seperti ini, teman-teman smart investor. Yang pertama memang memberikan penundaan atau keringanan pembayaran angsuran melalui program restrukturisasi bagi kredit baik pembiayaan leasing tapi dalam jangka waktu maksimal 1 tahun. Ya, maksimal 1 tahun. Itu yang dibilang. Jadi kalau teman-teman smart investor mau mengajukan restrukturisasi, hal yang lumrah karena memang ada POJK yang mengatur hal tersebut. Jadi tapi maksimal 1 tahun. Nah, maksimalnya sampai kapan pengajuannya? Sepengetahuan saya itu sampai tanggal 31 Maret 2021. Tapi saya nggak tahu kalau misalkan nanti diperpanjang lagi sama OJK. Dan juga yang kedua adalah himbauan untuk tidak menggunakan debt collector untuk sementara waktu sampai dengan kurun waktu 1 tahun yang tadi saya bilang. Jadi kita tahu bahwasannya debt collector takut ada miss di lapangannya dan berimpact yang tidak baik. Jadi memang OJK juga menghimbau untuk teman-teman perbankan ini tidak menggunakan debt collector untuk kurun waktu maksimal 1 tahun ke depan. Oke, teman-teman smart investor, saya akan bahas jenis deposito yang ada di bank saat ini. Tapi di channel YouTube saya yang ke-7 ini saya hanya bahas 2 jenis deposito. Yang pertama memang jenis deposito itu ada 4 macam. Yang pertama deposito berjangka, yang kedua deposito on call, yang ketiga deposito ARO atau automatic rollover, dan yang keempat adalah sertifikat deposito. Saya hanya membahas untuk deposito berjangka dan deposito on call di channel YouTube kali ini. Yang pertama, deposito berjangka itu adalah suatu produk yang dikeluarkan resmi oleh perbankan. Jadi bank, teman-teman smart investor, tidak semua produk yang ada di bank itu adalah real produknya perbankan. Yang real produknya perbankan itu sepengetahuan saya adalah memang time deposito yang akan kita bahas kali ini. Nah, seperti unit link. Unit link itu bukan produk perbankan. Itu produk bank kerjasama dengan asuransi. Reksadana itu bukan produk perbankan. Itu kerjasama antara bank dengan perusahaan aset manajemen. Itu dia dijual reksadana. Jadi kalau deposito ini adalah produk yang dikeluarkan resmi oleh bank. Balik lagi ke yang tadi, deposito berjangka. Deposito berjangka itu adalah suatu time deposito yang punya jangka waktu hitungannya bulan. 1,
3, 6, atau 12 bulan. Jadi depositonya ada jangka waktunya. Kenapa berjangka? Ada jangka waktunya. Kalau 1 bulan, kalau teman-teman contoh naruh tanggal 1 Oktober, nah nanti akan berakhir berarti kurang lebihnya ya, jadi tanggal 1 November. Itu kalau 1 bulan. Kalau 3 bulan tinggal dihitung mundur aja. Misalkan naruh 1 Oktober, berarti jatuh tempo November, Desember, Januari. Berarti jatuh tempo tanggal 1 Januari 2021 kalau 3 bulan dan seterusnya. Cuma memang ada minimum penempatannya kalau deposito berjangka. Biasanya di bank-bank itu kurang lebih ada yang 7 juta, ada yang 7 juta, ada yang 10 juta dan sebagainya. Tapi nominalnya minimum 7 juta biasanya rata-rata. Yang kedua, deposito on call. Nah, itu deposito yang orang bilangnya itu deposito jangka pendek. Kenapa dibilang jangka pendek? Kalau yang tadi berjangka itu hitungannya adalah bulan 1, 3, 6 atau 12 bulan. Kalau deposito on call itu hitungannya di bawah 30 hari. Jadi harian teman-teman smart investor. Terhitung dari 3 hari sampai di bawah 30 hari. Biasanya ada 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari. Nah itu jangka waktunya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu taruh di tanggal 1 Oktober, berarti akan jatuh tempo nanti 2, 3, 4, tanggal 4 Oktober jatuh temponya. Jadi bisa taruh sampai dengan minimum 3 hari. Cuma ada kekurangannya dibanding deposito berjangka. Kalau deposito berjangka tadi minimum biasanya average 7 juta. Kalau deposito on call ini minimum penempatannya lebih besar. Biasanya 50 juta. Oke teman-teman, saya masuk ke pertanyaan pamungkas nih. Tips and trick berinvestasi di deposito di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Yang pertama tipsnya adalah pastikan bahwasannya bank yang teman-teman berinvestasi itu adalah masuk dalam bank peserta penjaminan. Bank peserta penjaminan siapa? Yang bekerja sama dengan LPS, Lembaga Penjaminan Simpanan. Bagaimana melihatnya? Masuk saja ke website www.lps.go.government.id. Itu teman-teman bisa lihat. Jadi karena apa? Yang pertama kita harus lihat karena bank tersebut apabila terjadi dilikuidasi atau bankrupt, LPS ini akan mengganti uang teman-teman yang berinvestasi di deposito tadi dengan syarat 2. Apa itu? Yang pertama, return yang diberikan oleh bank tersebut tidak melebihi dari tingkat bunga penjaminan LPS. Periode 1 Oktober sampai dengan 29 Januari 2021 untuk bank umum rupiahnya tingkat bunga penjaminannya itu maksimum 5%. Falasnya maksimum 1,25%. Untuk BPR maksimum 7,5%. Jadi pastikan teman-teman itu dapat bunga deposito return ya. Return itu bisa bunga plus misalkan dapat cashback apa-apa itu juga dihitung tuh teman-teman. Nggak boleh lebih kalau rupiah nggak boleh lebih dari 5%. Jadi jangan tergiur sama saya dapat deposito 6%. Banknya tiba-tiba dilikuidasi. Ya udah dipastikan nggak usah komplain ke LPS. Sudah dipastikan uangnya teman-teman nggak akan diganti sama LPS. Karena dianya maksimum ganti 5%. Dan yang kedua syarat dari LPS adalah maksimum per orang itu hanya naruh maksimum penempatannya adalah 2 miliar. Kak saya udah dapat nih bunganya 5% sesuai LPS tapi saya naruh 3 miliar. Ya LPS hanya gantinya hanya 2 miliar. Itu ketentuannya ada. Jadi tipsnya adalah pastikan bahwasannya bank tempat teman-teman berinvestasi masuk dalam bank peserta penjaminan. Yang kedua, rate yang diberikan itu tidak melebihi dari tingkat bunga penjaminan. Yang ketiga, per nasabah per bank itu penempatannya tidak lebih dari 2 miliar. Yang keempat, jangka waktunya. Kalau dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, saran saya, my personal opinion dari kacamata Dimas, jangan taruh jangka yang panjang-panjang teman-teman. Deposito on call it's good, nggak apa-apa karena di bawah 30 hari. Deposito berjangka oke, tapi memang kalau bisa maksimum tidak lebih dari 6 bulan. Biasanya 1 atau 3 sih rekomendasi saya. Karena kita tidak tahu, ada uncertainty di kemudian hari. Uncertainty-nya apa akan saya bahas setelah ini. Jadi ada resiko suku bunga akan semakin turun. Jadi ada 4 tips and trick yang saya berikan untuk investasi deposito di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, teman-teman smart investor. Nah, di sesi yang sebelumnya kan saya bilang kenapa jangan berinvestasi di deposito berjangka yang long term. Ya, long term berapa? Di atas 6 bulan. Karena yang kita khawatirkan adalah penurunan adanya BI 7 days reverse repo rate.
Kita tahu Bank Indonesia setiap bulannya rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan berapa rate untuk BI 7 days reverse repo rate. Nah, per tanggal 18 Juni 2020 BI 7 days reverse repo rate adalah atau BI rate itu 4,25%. Di 16 Juli 2020 turun teman-teman ke 4%. Di Agustus turun jadi 4%. Dan yang terbaru adalah di 17 September itu turun 4%. Sepengetahuan saya sampai sekarang masih 4%. Nah, namun tren suku bunga global itu tren suku bunga turun. Jepang sudah minus, Amerika mendekati 0 ya. Jadi namun apa? Di Bank Indonesia itu menurut saya, my personal opinion dari kacamata Dimas, itu adalah Bank Indonesia punya room sampai dengan minimum 25 basis point lagi untuk dia kurangin di Q4 2020 ini. Karena apa? Yang pertama tadi kita lihat inflasi di Indonesia cukup terjaga, masih di bawah 1,5. 3 bulan yang lalu berturut-turut malah kita bukan inflasi, malah deflasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya nilai tukar rupiah versus US dollar juga cukup terjaga. Range-nya ada di 14.600, 14.700 gitu. Jadi Bank Indonesia itu sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak menurunkan BI 7 days reverse repo rate. Impact-nya apa? Kalau teman-teman taruh jangka panjang, tiba-tiba di Q4 ini BI 7 days reverse repo rate turun jadi 3,75. Impact-nya suku bunga depositonya juga memang akan turun sih. Oke, memang dia akan turun. Berarti teman-teman udah untung nih naruh di yang pertama nih, rate-nya udah cukup baik. Namun kan yang akan trennya adalah pada saat suku bunga turun, yang akan naik adalah obligasi. Nah, jadi teman-teman kehilangan opportunity tadi. Padahal kalian naruh di awal 6 bulan hanya maksimum LPS nih 5%. Ya, tiba-tiba kita nggak tahu, tiba-tiba di kuartal 4 turun nih BI rate, bunga deposito juga turun. Kalian mah nggak kena impact karena kan udah di lock nih 6 bulan di awal 5%. Tapi kalian kehilangan opportunity. Aturannya kalian bisa switch tuh, pindah ke obligasi government yang memberikan capital gain lebih menarik. Nah, itu ya, jadi ya menurut saya, my personal opinion dari kacamata Dimas, kenapa alasannya untuk deposito berjangkanya kalau bisa tidak lebih, ya range-nya 1 sampai dengan 3 bulan lah ke depan. Selain untuk cash is the king atau likuiditas, namun juga memang untuk menghindari hal yang saya tadi bilang untuk penurunan BI 7 days reverse repo rate. Oke, teman-teman smart investor, saya coba masuk ke summary-nya. Jadi instrumen deposito ini masih menjadi salah satu instrumen deposito yang instrumen investasi yang safe haven di tengah pandemi COVID-19 ini. Selain government bond, ada emas dan juga deposito. Jadi cukup direkomendasikan. Namun kita harus lebih smart. Kita lihat lagi, pastikan return yang didapatkan teman-teman semua tidak melebihi tingkat penjaminan dari LPS. Nominalnya juga tidak lebih dari 2 miliar per banknya. Terus yang ketiga, itu yang harus dipastikan bahwasannya bank tersebut masuk ke dalam bank peserta penjaminan simpanan. Dan yang terakhir, my personal opinion dari kacamata Dimas, kalau bisa memang taruh di bank buku yang semakin tinggi, yang tadi saya bilang di awal. Bank yang semakin baik adalah bank yang punya modal intinya semakin besar. Jadi yang paling baik itu adalah bank buku 4, itu yang paling direkomendasi. Kedua bank buku 3, ketiga bank buku 2, baru bank buku 1. Jadi karena apa? Dari faktor modal inti tadi. Oleh sebab itu semoga bermanfaat. Channel YouTube saya yang ke-7 ini menjadikan teman-teman smart investor semakin smart dalam berinvestasi, terutama di deposito tersebut. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel Kacamata Dimas yang selanjutnya. Semoga bermanfaat hal tersebut dan juga tetap jaga kesehatan, jalankan protokol COVID-19, tetap gunakan masker, jaga jarak dan selalu cuci tangan. Akhir kata, saya Dimas Aditya dari channel YouTube Kacamata Dimas mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kacamata Dimas.